أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Al-qail bi kitabihil karim inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul haqqul mubin al-qail wa'adzin fil nasi bil hajji wa'adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhahiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qa'il aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin al-qail inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum as-sanatu isna asyara syahran salasun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa wahidatun wa rajab allati baina jumadi. Rawal Bukhari wa Muslim wa qail aidan man istata'a ay yahujja wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyyan wa in syaa'a nasraniyyan. Rawal Baihaqi wa Bailami wa qail aidan malam yang na'hu minal haji hajatun zahiratun wa sultanun jairun wa maradun habisun famata wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Al-hadis al-kama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan tuballighuna
ila baitikal mukarram wa ziyarati habibikal mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sihatin wa afiyatin wa kulli maramin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Nur Syafia dirahmati oleh Allah. Waktu terus bergulir, pelan namun pasti. Ramadan syahrul karim, syahrul azim telah pergi meninggalkan kita. Kemudian bulan kemenangan juga telah meninggalkan kita. Sekarang saat ini kita disambut bulan yang istimewa pula, sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah. Di antara bulan-bulan dalam satu tahun sebanyak 12 bulan, Allah kasih 4 bulan. Yang 4 bulan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang tentunya lebih utama di antara bulan-bulan yang lain. Di antara yang dijelaskan oleh Nabi, di selain bulan-bulan yang mulia ini, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Tapi di 4 bulan ini Allah lipatkan menjadi 70 kali lipat. Ini yang disebut Asyhurul Hurum. Tadi di awal kami singgung di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah dalam satu tahun, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang sempurna. Setelah ditinggal Ramadan, kita diberikan bulan kemenangan, bulan yang dipenuhi kebahagiaan, suasana lebaran yang tak henti-hentinya. Kita saling memaafkan, kita saling berkunjung, kita saling bersedekah, saling memberi, dan semua amal kebaikan. Setelah berlalu kita masuk di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, selanjutnya di bulan Muharram. Ini adalah 3 di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minna arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim. Ini agama yang sempurna, agama yang lurus. Karena itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika siapa saja yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan-bulan yang mulia ini, fala tadlimu, kalian jangan menganiaya fihinna anfusakum, diri kalian. Tahan diri kalian dari berbuat zalim, berbuat durhaka, berbuat maksiat, berbuat dosa. Akan tetapi tingkatkan perbuatan kebaikan. Sampai di sini ada nilai lebih yang diberikan oleh Allah bagi siapa saja yang menjaga kehormatan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ini 4 bulan yang istimewa. Fala tadribu bihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah. Apabila kalian diperangi oleh orang-orang musyrik, maka Anda baru boleh juga memerangi mereka. Tapi selama mereka tidak memerangi, Anda tidak diperbolehkan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan selalu bersama. Allah selalu menolong,
Allah selalu menurunkan rahmat, Allah selalu mengasihi dan menyayangi, Allah selalu mencukupi segala kebutuhan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang diperintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan oleh Allah. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat Masjid Nur Syamsiah yang dirahmati oleh Allah. Ini sekali lagi kami mengingatkan, saat ini kita sudah berada di bulan-bulan yang dimuliakan. Itu fala tadlimu fina anfusakum, jaga diri kalian, tingkatkan performa, semangat untuk tetap melakukan kebaikan sembari kita tahan diri kita untuk berbuat kezaliman, berbuat yang merugikan kepada sesama, juga berbuat hal yang merugikan antara kita dan Allah. Setidaknya kita juga tahu bulan ini pula bulan di mana sebagian di antara saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah untuk bisa berkunjung di dua tanah suci haram Mekah dan haram Madinah. Ini juga disebut bulan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang diketahui, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sampai nanti saudara kita akan pulang secara berangsur-angsur di bulan Muharram, di bulan Dzulhijjah sampai Muharram. Itu siapapun setiap muslim tentu saja sangat menginginkan dan sangat merindukan untuk bisa walaupun sekali seumur hidup bisa menginjakkan kaki di bumi haram Mekah dan bumi haram Madinah, terutama untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tentu saja ibadah haji ini merupakan salah satu rukun Islam. Yang kelima, yang siapa saja yang diberikan ancaman oleh Nabi, yang diberikan kemampuan dari segi fisik, segi materi, segi perjalanan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka Nabi sampai mengatakan, kamu orang yang seperti ini boleh memilih di antara dua pilihan yang keduanya sama-sama tidak mengenakan, mati Yahudi atau mati Nasrani. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi wa Dailami, man istata'a ayyahujja walam yahujja wal yahud insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyyan. Siapa ya diberikan jalan oleh Allah untuk melakukan perjalanan haji, tapi tidak melakukan perjalanan haji, kemudian dia disusul kematian, maka orang yang mati ini hanya ada dua pilihan, insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyyan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dzalik. Jadi saya ingatkan kepada saudaraku yang diberikan kemampuan dalam segi keuangan, kemampuan dari segi perjalanan, ada jalan menuju ke sana, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Nanti saya singgung hadis lain riwayat man lam yamna'u minal haji hajatun zahiratun aw sultanun jairun aw maradun habisun famata walam yahujja fal yahud insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyyan. Siapa-siapa yang tidak mencegah untuk melakukan ibadah haji, satu hajat yang benar-benar kita memang terhalang, atau tidak ada pemimpin yang menyimpang, atau tidak ada sakit yang bisa menahan kita untuk melakukan ibadah haji, akan tetapi dia tidak berhaji, kemudian dia meninggal dunia, falyamut insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyyan. Ini bagi saudaraku yang diberikan kelapangan rezeki. Mudah-mudahan Allah membuka pintu rezeki kita. Jangan pernah berputus asa. Lam yafut man lam yafut. Belum terlambat selama belum Allah jabut, Allah tarik, Allah panggil kita untuk pulang ke hadirat Allah. Siapapun kalau sudah diinginkan oleh Allah bisa berkunjung
ke rumah Allah yang diagungkan, bisa berziarah ke Nabi yang terpilih, Nabi kekasih Allah, maka Allah adalah yang semua. Itu instruksi Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi di dalam kitabnya Tabil Ghafilin. Beliau menceritakan seorang Ka'bul Ahbar, ini ulama Yahudi yang masuk Islam. Sebetulnya dia mendapat di zaman Nabi, tapi belum diberikan hidayah iman karena memiliki orang tua yang brengsek. Tidak diajarkan satu lampir daripada kitab Taurat yang di situ menerangkan tentang akan hadirnya sosok Nabi akhir yang semua umat akan mengikuti, wajib mengikuti umat. Ini tidak diajarkan. Baru setelah orang tuanya meninggal, si anak ini membuka satu lembar yang tidak diajarkan. Ternyata itu keterangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ini seorang Ka'bul Ahbar membawakan satu hadis, walladzi falaqal bahra li Musa wa bani Israil. Demi zat yang telah membelah lautan untuk Musa dan Bani Israel. Innahu maktubun fit Taurati ittabi rabbak wa birra walidayka wa sil rahimah umidda laka fi umrik wa uyassirka fi yusrik wa usraf anka usraf. Ada 3 amalan yang siapapun melakukan 3 amalan ini akan diberikan 3 perkara yang sangat luar biasa oleh Allah. 1, umur dipanjangkan. 2, rezeki dilapangkan. Yang ketiga, segala urusan dimudahkan oleh Allah. Ka'bul Ahbar membawakan, sungguh di dalam kitab Taurat telah tertulis firman Allah, ittaqi rabbak, bertakwalah kalian kepada Allah, patuhilah Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang punya jabatan kedudukan yang tinggi, bukanlah orang yang punya body atau apa saja, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hanya ada hadis lain. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin membawakan satu hadis Nabi, man sarrahu ayyakuna aqwan nasi falyattaqillah falyatawakkal 'ala Allah. Wa man sarrahu ayyakuna aqwan nasi fal yakun. Wa man sarrahu ayyakuna aqwan nasi falyattaqillah. Wa man sarrahu ayyakuna abnan nas falyakun bima fi yadillahi awsaqa mimman bima fi yadihi. Ada 3 rumus untuk bisa menjadi manusia yang paling kuat di antara semua, untuk menjadi manusia yang paling mulia, untuk menjadi manusia yang paling kaya. Kata Nabi Mansarrahu, siapa yang menginginkan senang ayyakuna aqwan nasi, menjadi orang yang paling kuat di antara sesama, fal yatawakkal 'ala Allah. Benarkan, sempurnakan ketawakalan kita, keberserah dirian kita pada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi kita jangan merasa kita bisa menentukan terjadi dan tidak terjadinya segala sesuatu. Kita hanya berusaha. Kita tidak boleh merasa kita lah yang bisa memutuskan, kita lah yang punya daya dan kekuatan. Ini tidak diperbolehkan. Kalau kita merasa seperti itu, maka Allah akan lepaskan diri kita untuk mengurus urusan kita. Maka tentu saja kita makhluk yang lemah. Jangankan mengurus urusan yang besar, kita mencari nafas, satu tarian nafas saja tanpa diberikan pertolongan oleh Allah, maka tidaklah bisa kita bisa menghirup satu nafas. Padahal kita setiap hari membutuhkan 23.000 tarikan nafas. Hadirin, siapa yang menginginkan menjadi manusia yang paling mulia, insyaallah falyattaqillah. Ini sesuai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ingin menjadi orang yang paling kaya, dahulukan kepentingan Allah di antara
di atas semua kepentingan pribadi. Ini rumus menjadi manusia yang baik. Kembali lagi kepada firman Allah di dalam kitab Taurat. Sungguh telah tertulis di dalam kitab Taurat, siapa bertakwalah kalian kepada Allah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, dan sambung hubungan keluarga kalian. 3 amal ini yang siapapun melaziminya, selalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup sesuai aturan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan baik kepada saudara-saudaranya, maka Allah jadikan 3 perkara. Umiddalah fi umrik, maka Allah akan panjangkan umurnya. Wa uyassirka fi yusrik, Allah akan kayakan di dalam kekayaannya. Artinya Allah akan bongkar rezeki kita. Dan yang ketiga, wa usrif anka usra, Allah akan palingkan segala kesulitan dari urusan-urusan yang dihadapi. Mudah-mudahan saudaraku, ini hari yang indah, ini hari yang siapapun berdoa di dalamnya dikabulkan oleh Allah. Ini waktu sangat mustajab, itu Allah letakkan di hari Jumat. Kita banyak berdoa, semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah, yang halal, yang barokah. Dan semoga Allah masih berikan kesempatan kita yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga mendapatkan panggilan dari secepatnya dengan perbanyak doa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am hasanatan. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami ini, ya Allah, bisa mengunjungi rumahmu yang agung, bisa berziarah ke nabimu yang mulia di tahun ini atau mungkin di tahun-tahun ke depan. Ya sadar dengan keadaan yang baik, sehat yang terbaik, rezeki yang terbaik, kesempatan yang tidak ada halangan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Namun bagi siapapun di antara saudaraku yang belum mendapatkan kesempatan panggilan haji, jangan berkecil hati. Ibadah haji bagi mereka yang mampu, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Haji itu wajib dilaksanakan manusia, tapi bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan perjalanan ke sana. Rezeki, uang ada, secara finansial mencukupi, secara kesehatan oke, secara perjalanan pun tidak ada gangguan kan. Namun kalau kita yang terhalang finansial itu berkecil hati. Ada amalan-amalan yang nilainya seperti melaksanakan ibadah haji. Apa itu? Nabi membawakan satu hadis ini. Kalau kita tidak mampu belum ke sana, jangan putus asa. Jaga amalan 4 amalan ini, setidaknya ini nilainya seperti melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Imam Ahmad atau Abu Dawud. Nabi pernah menyampaikan, man masya ila sholatin maktubatin fil masjid fi jama'atin fahiya kahajjatin. Siapa-siapa yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, fahiya kahajjatin, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita sholat 5 waktu berjamaah, beruntung kita ini diberikan tempat oleh Allah dekat dengan masjid. 5 waktu kalau bisa kerjakan di masjid, kita sehari bisa haji 5 kali. Kalau kita haji orang yang kaya, itu 1 tahun sekali. Yang menunggu datangnya bulan Dzulqa'dah, ini sudah insya Allah tanggal 11 saudara-saudara kita sudah mulai bersiap untuk menuju tanah haram, masuk ke asrama haji. Kemudian tanggal 12 sudah terbang, ini kloter pertama. Mudah-mudahan kita mendapatkan panggilan dari Allah. Kalau belum tidak, kita upayakan 5 waktu kita lakukan berjamaah dan itu berjaga di masjid. Kita sudah ibadah. Hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, man shalla sholata subhi fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullahu ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma yusalli rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan.
Siapa-siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, jangan menunggu dikasih uang. Kalau nggak dapat uang nggak berangkat. Kalau awal-awal oke, meskipun sekarang kita harus sadar dong. Kita berbuat baik bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Jadi seandainya kata Syekh Al-Athaillah di dalam hikam, andai manusia ini telah mengetahui secara benar bahwasan yang menyuruh itu adalah Allah, dan semua keuntungan dari apa yang kita lakukan hanya kembali kepada kita sendiri, niscaya manusia itu akan benar-benar dan bersungguh-sungguh di dalam memenuhi panggilan Allah, karena Allah tidak ada kepentingan. Dan kepentingan hasil manfaat yang kita lakukan semuanya kembali kepada kita sendiri. Itu Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 46, man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirinya. Siapa berbuat jelek, jahat, buruk, kejahatan, keburukan, kejelekan itu juga akan menimpa dirinya sendiri. Allah sekali-kali tidak akan berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat culas atas amal kita. Hadirin yang sholat Jumat Masjid Nur Syamsiah dirahmati oleh Allah, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian mau duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat duha 2 rakaat. Siapa yang melakukan ini maka dia kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Nabi menyebut 3 kali sempurna hajinya, sempurna umrah. Setiap hari kita bisa berhaji, berumrah dengan sholat subuh berjalan di masjid, kemudian duduk berzikir kepada sampai matahari terbit, dan kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat duha. Ini seperti ibadah haji dan umrah yang sempurna. Ada satu amalan lagi, Anda mendatangi masjid untuk menghadiri majelis ilmu atau mengajarkan ilmu. Ini juga senilai ibadah haji yang sempurna. Imam Tabrani membawakan hadis Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid tidak mempunyai keinginan kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ngaji, teponan kajian, datang Anda melangkahkan kaki ke masjid untuk mengaji, untuk mengetahui tuntunan Allah dan Rasul. Kamu tidak menginginkan apa-apa kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka itu sinakana lau ka'adri hajin taman hajat. Itu seperti para orang yang telah berhaji yang sempurna ibadah haji. Ini amalan-amalan yang senilai haji. Salat 5 waktu berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah, kemudian tidak pulang berzikir sampai terbit matahari, kemudian menunggu sampai matahari naik 1 tombak, kurang lebih 1/4 menit, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha. Ini nilainya ibadah haji dan umrah yang sempurna. Kita datang ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Ini lebih baik daripada 1000 kali haji sunnah. Dikatakan oleh Nabi, oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, huduru majlisi ilmin afdalu min sholati alfi rak'atin wa huwa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin wa khairun min alfi hajjatin mabrurah. Menghadiri majelis orang alim, menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, daripada mengunjungi menjenguk orang sakit 1000 kali, daripada menghadiri jenazah 1000 kali, daripada haji sunnah 1000 kali menghadiri majelis. Akhir yang keempat, ada satu amalan senilai haji. Anda jangan membenci kalau ada tamu datang kepada kalian, dan itu lebih-lebih orang mukmin. Karena tamu ini dia datang membawa rezeki, yang kedua dia pulang membawa semua dosa seluruh penghuni rumah. Di antara yang dibawa oleh tamu ada dia membawa 1000 rahmat, 1000 berkah. Di antaranya lagi tamu membawa pahala untuk kita seperti melaksanakan ibadah haji. Setiap satu suap yang dimakan Allah catat Anda seperti melaksanakan ibadah haji.
Hadis riwayat Ad-Dailami di dalam kitab Musnad Al-Firdaus. Nabi mengatakan, "Ad-dhaifu idza dakhala baital mu'min, dakhalat ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmah. Wa yaktubullahu li sahibil manzil bi kulli luqmatin ya'kuluha ad-dhaifu hajjatan wa umratan." Sesungguhnya tamu apabila masuk ke rumah orang mukmin, bersamaan tamu itu masuk membawa 1000 berkah, 1000 rahmat. Dan Allah akan mencatat bagi pemilik rumah itu dari tiap-tiap makanan yang dimakan oleh tamu, Allah catat senilai ibadah haji dan Hadirin saudara-saudari kalian, Allah Akbar, walillahil hamd. Jadi kita jangan berputus asa, masih banyak jalan menuju ke sana. Namun apapun semuanya ini atas kehendak dan ketetapan Allah. Kita jangan berhenti memohon kepada, berbanyak berdoa. Ya Allah, yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Ya Allah, urzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am ahsanil kalam. Demikian pula kami berdoa untuk saudaraku sekalian yang belum pernah haji, semoga segera mendapatkan panggilan haji. Yang sudah pernah mendapatkan, semoga kembali mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri kami sendiri, untuk para hadirin, umumnya untuk masyarakat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya dengan mentaati Allah dan Rasulnya, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayatil hakim. Aqbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wassalamu alaikum wa ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima wa amarna bidzalika qurban wa ta'zima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita salam wa barak ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadir hajat. Allahumma ighfir khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'at wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallim al muslimin wa afina al muslimin warhamna al muslimin wa qina wa iyyahum syarral masyaiqid dunya wad din. Allahumma fa'alna al bala'a wal waba'a wal bala'a wasyuq wal mukhtalifat wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minna wa batan min baladina hadza khassa wa budal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al baldatana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Haqqi rabbana wa lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah